Halo teman wisata. Nah, setelah kalian udah nonton part yang pertama, pada kesempatan kali ini aku akan lanjutin alur cerita dari series Hellbound. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa klik tanda I di pojok kanan atas ya, supaya kalian bisa paham dari awal cerita Hellbound ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita capcus ke alur ceritanya. Pada part ini menampilkan keadaan Korea Selatan setelah beberapa tahun kejadian malaikat pencabut nyawa datang ke rumah Jongja tersebar. Hal tersebut juga membuat aliran kebenaran baru menjadi lebih terkenal dan udah mencapai 70% penduduk yang mengikuti aliran ini. Nah, ketua kebenaran baru Kim Jong Chil sukses mendoktrin para masyarakat untuk mengikuti ajaran-ajaran kebenaran baru. Nah, atas keuntungan dari kebenaran baru, aliran ini memiliki sebuah kantor yang besar dengan anggota-anggota yang elit yang berasal dari berbagai kalangan. Mereka juga merombak rumah Jongja dan menjadikannya museum sebagai tempat untuk mengenang kejadian itu. Kemudian terlihat anggota elit kebenaran baru yang bernama Yuji dari beberapa anggota elit lainnya sedang melakukan meeting dengan salah satu stasiun TV untuk memasarkan iklan pada stasiun TV itu tentang kebenaran baru. Nah, pada saat itu Yuji sangat nggak puas dengan hasil iklan yang dibuat oleh produser Bae Yong Jae. Dalam iklan tersebut terlihat terlalu berpihak pada pendosa dan terlalu mendramatisir penonton untuk iba pada pendosa. Karena hal tersebut, meeting itu menjadi menegang antara Yuji dan Yong Jae. Nah, setelah diusut ternyata Yong Jae bukanlah seseorang yang menganut aliran kebenaran baru dan gak suka dengan aliran tersebut. Namun Yuji tetap kuku untuk Yong Jae memperbaiki video itu. Hal itu membuat Yong Jae berencana menjenguk istrinya yang baru melahirkan pun batal karena harus menyelesaikan iklan tersebut. Lalu istri Yong Jae yang bernama So Hyun pun memaklumi pekerjaan suaminya. So Hyun juga mengatakan kalau dia akan memberikan video anak mereka kepada Yong Jae agar Yong Jae bisa melihat anaknya. Kemudian Yong Jae menemui produser lain yang bernama Jung Won untuk bekerja sama merevisi iklan itu. Nah, pada saat Yong Jae ke mejanya, dia malah menemukan sebuah kartu nama yang misterius di atas meja Jung Won dan juga melihat perilakunya yang agak aneh. Ya mau nggak mau Yong Jae pun harus mengerjakan video iklan itu sendirian. Nah, di sisi lain So Hyun mendapatkan kesempatan untuk melihat anaknya di ruang intensif. Lalu dia pun menyalakan kamera HP-nya untuk merekam anaknya nanti. Tapi yang gak disangka-sangka nih, saat dia hampir sampai ke tempat tidur anaknya, dia melihat anaknya yang sedang mendapat pesan kematian dari malaikat maut. Nah, karena melihat kejadian itu, So Hyun yang melihatnya jadi sangat kebingungan. Karena seperti yang dikatakan oleh aliran kebenaran baru, kalau orang yang menerima pesan tersebut adalah orang-orang pendosa. Tapi kenapa bayi yang baru lahir bisa didatangi oleh malaikat maut dan pasti masuk neraka? Padahal seorang bayi sama sekali belum melakukan dosa apapun saat dia baru lahir. Lalu So Hyun pun mencari informasi tentang kasus seperti anaknya. Tapi alhasil dia pun gak menemui kasus seperti itu. Kemudian Yong Jae yang sudah menyelesaikan video iklan itu akan pergi menuju rumah sakit untuk melihat anaknya. Lalu di tengah perjalanan Yong Jae mendapatkan telepon dari istrinya Jun Won dan yang sangat khawatir karena suaminya gak pulang-pulang. Nah, karena hal itu akhirnya Yong Jae memutuskan untuk mencari Jun Won dan membatalkan keinginannya ke rumah sakit. Karena dia teringat dengan kartu nama misterius yang berada di meja Jun Won. Nah, di kartu itu terdapat sebuah lokasi yang bisa jadi lokasi itulah yang didatangi olehnya. Singkatnya, si Yong Jae akhirnya sampai di pemancingan. Di sana ia melihat Jun Won yang sedang melamun di pinggir danau. Kemudian Jun Won pun kaget melihat Yong Jae yang mengetahui keberadaannya sampai tercebur. Jun Won pun mengatakan kepada Yong Jae bahwa tempat itu sangat berbahaya dan meminta Yong Jae untuk meninggalkan tempat itu. Karena Yong Jae yang keras kepala, ia tetap meminta Jun Won untuk pulang bersamanya. Alhasil pun Jun Won mengaku kepada Yong Jae kalau dia sudah mendapat pesan kematian. Dan dia juga udah bekerja sama dengan organisasi gelap bernama Sodo yang akan menyembunyikan kematiannya, agar keluarganya nggak dibilang sebagai keluarga pendosa oleh masyarakat. Lalu Jun Won pun meminta Yong Jae untuk merahasiakan kematiannya. Gak lama berselang malaikat maut itu pun datang dari dalam danau dan menyeret Jun Won masuk ke dalam danau. Nah, di dalam danau itu Jun Won dieksekusi dengan sangat sadis. Sampai akhirnya cuma tubuhnya yang menjadi abu mengapung di atas danau tersebut. Gak lama berselang, kelompok anggota dari Sodo pun datang dan menghampiri abu dari Jun Won. Lalu mereka pun membersihkan mayat Jun Won dan membawanya. Kemudian salah satu dari anggota Sodo menghampiri Yong Jae untuk memintanya tidak membeberkan kejadian hari itu, dan jika dia melakukannya, Yong Jae akan terancam. Namun gak disangka-sangka ternyata ketua dari Sodo adalah Min Hye Jin yang ternyata masih hidup. Kemudian Yong Jae pun dibius dan akhirnya dia pun pingsan
keluarkan, lalu dibawa ke tempat lain. Keesokan harinya, Yongjae tersadar dan bergegas ke rumah sakit. Lalu dia pun melihat istrinya yang sangat pucat. Tanpa berbicara apapun, Sohyun pun langsung memberikan HP-nya kepada Yongjae. Nah, Yongjae yang melihat video di HP itu pun sangat kebingungan seperti reaksi Sohyun saat pertama kali melihat hal tersebut. Lalu Yongjae pun memikirkan cara untuk menyelamatkan anaknya, dan dia berpikir kalau Tuhan sedang melakukan kesalahan. Kemudian ia pun teringat pada kelompok Sodo yang mungkin bisa membantunya. Nah, di sisi lain para anggota kebenaran baru sedang mendatangi rumah seseorang warga yang baru aja didatangi oleh malaikat maut. Saat ini siapapun yang didatangi oleh malaikat maut akan diwawancarai oleh anggota kebenaran baru dan dieksekusi di tempat yang udah disediakan. Jadi proses eksekusi itu bisa disaksikan secara nasional dan ditonton oleh banyak orang. Dengan hal itu aliran kebenaran baru terus mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Nah, dalam proses eksekusi itu ketua mereka yaitu Kim Jong-chil akan memberitahu semua dosa-dosa yang telah dilakukan orang itu agar semua orang mengetahui dosa-dosanya. Lalu keluarganya akan dikatakan sebagai keluarga pendosa. Nah, hal tersebutlah yang akan membuat marah masyarakat sehingga keluarga itu akan dibenci. Maka dari situlah muncul grup yang bernama Sodo untuk menyembunyikan kematian seseorang agar pihak kebenaran baru nggak punya konten eksekusi dan keluarga korban nggak dihujat sebagai keluarga pendosa. Kemudian sesudah mereka melakukan ritual eksekusi, Kim Jong-chil rapat dengan anggota elitnya. Mereka pun membicarakan tentang kelompok Sodo yang sangat bertentangan dengan aliran kebenaran baru. Lalu Jong-chil pun meminta anggotanya untuk menyelidiki kelompok Sodo. Gokilnya lagi, mereka mengerahkan semua anggota Arrowhead untuk menghadapinya. Di sisi lain, Yongjae menemukan Profesor Gong Hyung-jun yang merupakan salah satu kelompok Sodo. Lalu Yongjae langsung mengatakan apa yang terjadi pada anaknya. Kemudian setelah Profesor Gong melihat kasus yang udah dialami oleh anak Yongjae, dia pun langsung mempertemukan Yongjae dan Hyejin. Nah, ketika bertemu Yongjae, Hyejin pun memintanya untuk menyiarkan kematian anaknya, agar video itu nantinya akan bisa membuktikan kalau kebenaran baru telah melakukan pembohongan publik. Karena aliran itu selalu mengatakan kalau cuma orang yang berdosa besarlah yang akan mendapatkan pesan langsung dari Tuhan. Tapi sayangnya Yongjae nggak setuju dengan tawaran itu, karena Yongjae cuma ingin menyelamatkan anaknya dan bukan menyelamatkan orang lain. Dan pastinya udah jelas kalau dia dan istrinya menyaksikan kematian anaknya adalah kenangan terburuk dalam hidupnya. Hyejin juga memahami perasaannya Yongjae. Lalu Hyejin pun memberikan waktu berpikir untuk Yongjae sampai waktu eksekusi anaknya. Kemudian setelah itu Profesor Gong mencoba menenangkan perasaan Yongjae. Yang mengejutkan, Profesor Gong mengatakan kalau anak semata wayangnya juga mati setelah mendapatkan pesan dari malaikat maut dan anaknya dieksekusi di depan matanya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Profesor Gong dan Yongjae pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun, saat Profesor Gong sedang dalam perjalanan pulang, ia diserang oleh pasukan Arrowhead dengan membabi buta. Gak cuma itu, Arrowhead juga udah menangkap satu anggota Sodo. Naasnya, Arrowhead menyiksa Profesor Gong dan rekannya, lalu kemudian mereka dibakar hidup-hidup. Lalu Hyejin yang merasa kalau dirinya gak aman langsung melarikan diri dari markasnya. Saking banyaknya anggota Arrowhead, Hyejin pun berusaha keras melawan dengan teknik bela diri yang sudah ia kuasai saat ini dan terus kabur dari kejaran mereka. Dan gak disangka-sangka Hyejin pun berhasil menyelamatkan diri. Kemudian keesokan hari kabar tentang kematian Profesor Gong dan rekannya mulai tersebar di seluruh kota. Parahnya mayat mereka digantung di gerbang kampus dan bertuliskan sebagai penentang Tuhan. Lalu Arrowhead juga mengirimkan video rekaman dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan kelompok Sodo apabila nggak ingin bernasib sama dengan Profesor Gong dan rekannya. Kemudian di waktu yang sama Sohyun datang membawa anaknya ke kantor kebenaran baru untuk menanyakan kasusnya. Di sisi lain Yongjae pun menghubungi Sohyun tapi nggak ada jawaban. Karena khawatir Yongjae langsung menghubungi Hyejin untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Lalu ketika Sohyun berada di kantor kebenaran baru, ia langsung memberikan flash disk yang berisi pesan kematian anaknya. Yuji yang mendapatkan kabar itu langsung menelpon untuk melakukan rapat dadakan dengan para petinggi kebenaran baru. Udah jelas fenomena ini akan menjadi masalah besar bagi aliran kebenaran baru. Jongchil pun memerintahkan kalau Sohyun dan anaknya harus dipisahkan agar mereka bisa menyembunyikan kasus anaknya. Di saat itu juga Yongjae dan Hyejin tiba di kantor kebenaran baru. Mereka pun membantu Sohyun merebut anaknya kembali, lalu ketika mereka udah mendapatkannya, mereka semua langsung kabur dari kantor kebenaran baru. Nah, karena kejadian itu, Sohyun pun mempercayai Hyejin dan menyetujui kesepakatan itu. Untuk menghindari mereka dari ancaman, akhirnya mereka disembunyikan di tempat kumuh milik mantan anggota Arrowhead. Ternyata orang itu adalah orang yang menjadi host pada siaran langsung yang sering membela kebenaran baru dan Arrowhead. Ia pun berkata kalau sekarang ia bertobat karena sudah mendapatkan pesan kematian. Kemudian Doi memberikan akses kepada Hyejin untuk menyiarkan tentang kasus anak Hyojae. Lalu keesokan harinya, si host tersebut ingin
membeli makanan di sebuah pasar. Namun gak diduga-duga, ternyata dia sedang menelpon ketua kebenaran baru Kim Jong-chil dan membeberkan semuanya. Ia juga mengatakan kalau dia akan dibunuh hari ini setelah 5 menit eksekusi anak Yong-jae. Dia pun beranggapan kalau Tuhan akan menutup kesalahannya dan mengeksekusi dirinya. Dan dia menganggap kalau dirinya adalah pahlawan karena udah membantu Tuhan. Lalu Jong-chil pun mengerahkan semua orang untuk melacak mereka semua. Saat malam tiba, host itu sekarang berpihak pada kebenaran baru. Dia pun gak segan-segan membunuh anggota Sodo yang datang untuk merekam siaran langsung. Gak cuma itu, dia juga menyerang Yong-jae, Hyejin, dan Sohyun. Karena panik, Sohyun berlari keluar untuk menyelamatkan anaknya. Lalu Hyejin masih berhadapan dengan host itu, kemudian di depan orang-orang Sohyun menangis dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya. Ia juga meminta orang-orang untuk tetap di sana dan menyaksikan kebohongan yang dilakukan kebenaran baru. Anggota kebenaran baru yang menyaksikan video Sohyun pun langsung bergerak menghampirinya. Dan gak lama itu malaikat maut pun datang. Tapi Sohyun pun gak rela kalau anaknya harus dieksekusi oleh ketiga malaikat maut. Lalu dia pun terus menyelamatkan anaknya dengan sekuat tenaga. Gak cuma sendirian, dia pun juga dibantu oleh Hyejin dan Yong-jae. Tapi mereka tetaplah kalah karena malaikat maut bukan tandingannya. Dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, Yong-jae pun memeluk Sohyun untuk melindungi anaknya. Lalu malaikat maut itu langsung melakukan tugasnya dan pergi. Namun yang ajaibnya, di balik tubuh Yong-jae dan Sohyun yang menjadi abu, terdengar suara tangisan bayi di antara mereka. Ternyata bayi mereka pun selamat atas pengorbanan orang tuanya. Nah, host yang melihat itu pun langsung berlari ke arah bayi itu untuk menyelesaikan tugasnya dari Tuhan dengan cara membunuhnya. Namun dengan sigap, Hyejin pun langsung menghalangnya, dan kemudian malaikat maut pun datang kembali dan mengeksekusi host tersebut sesuai dengan perkataannya. Lalu Hyejin pun mendekati bayi itu dan menggendongnya dengan erat. Lalu para warga pun menjadi terharu dengan kejadian yang telah dialami oleh si bayi. Kemudian para anggota kebenaran baru datang dan mengejar Hyejin. Namun mereka semua dihadang oleh warga tentang kebohongan yang mereka sebarkan selama itu. Nah, Yuji yang dipenuhi oleh amarah pun menghajar kakek tua yang menghalanginya. Lalu polisi yang melihat itu pun gak tinggal diam. Yuji pun ditangkap karena tindakan penyerangan yang ia lakukan. Kemudian Hyejin pun membawa bayi itu ke tempat yang lebih aman. Film pun diakhiri dengan abu yang di rumah Park Jong-ja yang berevolusi menjadi tubuh manusia seutuhnya. Nah, begitulah akhir dari cerita series Hellbound. Gimana guys? Seru dan menegangkan banget kan? Kalau menurut aku sih film ini gak ada hubungannya sama Tuhan ya, tapi melainkan seperti pesugihan yang memerlukan tumbal yang dilakukan seseorang kepada iblis. Oh ya teman wisata, sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian yang suka nonton film ya.